Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wahdahu la nidda lahu wahdahu la mathila lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa karrim wa 'azzim wa tafaddal wa tarham ala hadha an-nabiyil karim az-za'im al-amir sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa ansarihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Ila hadrati guru saya semua yang pernah melatih saya. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, Fatihah juga kepada yang membangun masjid, berjasa di masjid semua yang mudah-mudahan Allah dijembatkan semua di dunia akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mungkin ada saudara-saudara yang diuji sakit oleh Allah, mudah-mudahan ridha dan sabar, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bulan kemarin saya tidak bisa karena saya ada di Madura, acara sesuatu. Mohon maaf. Sehingga bahasan hukum Islam yang sedianya pada waktu itu kita usul akan saya baca sekarang. Setelah kita usul sedikit saya jelaskan bab Rajab. Para jemaah saum dulu. Rukun Islam yang keempat adalah saum, puasa. Puasa ini muslimin Allah arti aslinya al-imsak, menahan diri. Secara bahasa, secara istilah imsak anil muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa min tulu'il fajr ila ghurubi syams, dari fajar subuh sampai ghurub terbenam matahari. Puasa ini sejarahnya sebelum Ramadan itu yang wajib puasa Asyura saat hari. Turun Ramadan terus posisinya Asyura adalah kemudian menjadi sunnah. Sebab kalau masih ada syariat sebelumnya yang bersisa, padahal itu masa fatrah, masa qadha danamiyah, itu apa yang sebelumnya disyariatkan itu dilanjutkan, yaitu Asyura dan puasanya orang umatnya Nabi Musa. Maka muslimin, Rasulullah berpuasa itu Is'a Ramadan, 9 kali Ramadan. Semua yang 8 itu 29 hari yang sekali istighfar. Sempurna dia. Karena Ramadan itu diwajibkan tahun kedua Hijrah. Rasulullah 1 tahun kedua di Madinah, kemudian puasa diwajibkan. Jadi yang Nabi puasa Ramadan 9 kali, yang 8 Allah Akbar.
Kenapa dinamakan Ramadan? Ramadan itu artinya membakar. Ulama mengatakan membakar dosa karena pas waktu musim panas Ramadan. Ada yang mengatakan Ramadan itu nama Allah, tapi begitu. Baik, para jamaah yang mulia, kalau fadilah masya Allah, tidak ada puasa yang mulia di suatu bulan puasa, dan tidak ada bulan yang disebut secara jelas oleh Allah menjadi Ramadan. Bukan itu. Nama bulan yang disebutkan di Al-Quran menjadi Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-batar. Bulan Ramadan. Saking mulianya disebut. Yang lainnya disebut hanya disebut secara global. Jadi kalau berbicara masalah tingkatan fadilah, tingkatan mulia, pertama Ramadan, sayyidus syuhur, kemudian ashhurul hurum yang akan saya jelaskan nanti masalah Rajab. Jadi pertama sayyidus syuhur adalah Ramadan. Baru setelah itu di bawahnya 4 ashhurul hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian sekarang Rajab. Nah, ya. Yang lain disebut secara global ya. Inna ittatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati minha arba'atun hurum. Macam begitu. Bilangan bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Dan yang 12 ada 4 yang dimuliakan Allah adalah Ashhurul Hurum. 3 bergandengan, 1 tersendiri. Yang bergandeng Dzulqa'dah. Cari orang Jawa Solo. Cari motor ke KTP. KTP. Lalu terus KTP. KTP antara Idul Fitri dan Idul Adha itu maksudnya. Kemudian yang kedua adalah Dzulhijjah bulan haji. Kemudian Muharram surah sholat. Baik. Ramadan. Syariat Ramadan ini ada arkan, rukun. Itu yang harus kita perhatikan. Rukun itu harus dilakukan. Rukun ini adalah niat. Yang kedua adalah imsak al-muftirat. Kemudian setelah itu ada sunnah-sunnah, ada makruhat. Untuk niat Ramadan, untuk Ramadan khusus itu setiap hari, setiap malam. Tidak sama dengan rukun yang lain. Kalau rukun yang lain niatnya bersama dengan pekerjaannya, seperti sholat subuh, sholat ini Allah bersama kan. Khusus Ramadan kan? Sebelum fajar. Man lam yubayyitin niyyah fala shiyam lah. Kata Nabi, barang siapa yang tidak memperkuatkan niat, maka tidak puasa dia. Niat itu di hati, Pak. Saking hati-hatinya guru kita sehingga diajari nawaitu shaum. Itu kehati-hatian guru kita. Ulama-ulama kita habis tarawih baca bersama nawaitu shaum. Itu Masya Allah. Saking begitu perhatiannya ulama. Dilafalkan sunnah menurut Imam Syafi'i. Saat jadi niat dalam hati dilafalkan sunnah. Nah, untuk kita yang bermadzhab Syafi'i setiap malam, setiap niat nawaitu per hari itu ibadah tersendiri. Khawatir lupa, ini ada ulama yang mengatakan niat di awal diringkas kabeh oleh takut lupa nawaitu shaumatin 9 hari lillahi ta'ala. Itu Imam Hanafi. Itu yang mengamalkan Ibn Zubair, yang mengamalkan Riboyo. Khawatir lupa, sebab niat itu wajib
innamal a'malu binniyat. Antisipasinya mungkin di sini besok niat ingsun poso saklawase sampai selesai. Lillahi ta'ala. Umpama besok malam lupa, enggak apa-apa. Karena yang membenarkan caranya adalah mazhab Hanafi. Paham ya? Nah, mungkin penjelasan tidak biasa. Kalau kami di pesantren malam pertama niatin, takut lupa, berikutnya tertidur tak pada. Sebab niat prinsip tidak sama dengan puasa Rajab. Kalau puasa Rajab, puasa sunnah, panjenengan lupa malam, moro-moro sudah subuh, boleh. Selagi belum makan minum. Untuk puasa sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering pulang dari masjid tanya kepada istri beliau, ya Aisyah, anda ta'am, apakah anda punya makanan? La ya Rasulullah, tidak punya makanan. Idzan ana asum, kalau begitu saya poso. Sering begitu Nabi, tidak punya makanan. Bukan marah-marah, bukan istrinya dibentak. Menolak makanan, tidak ada ya Rasulullah. Oh, kalau begitu saya poso. Nah, dasar inilah yang menjadikan ulama puasa sunat. Walaupun niatnya pagi karena lupa, boleh selagi belum makan minum. Mana bisa bere, itu bere. Oh, berdaya apa? Nabi. Allah sedang. Baik. Oh, kita benar. Baik. Puasa itu ada puasa wajib. Puasa wajib 1 Ramadan, 2 Shaumul Qadha. Puasa mengganti puasa yang tidak. Mungkin panjenengan kemarin berpergian atau sakit, sadar Allah. Belum Allah Akbar. Puasa datang. Sebab kalau puasa datang karena enteng itu apa namanya? Kena kafarah, kena fidyah sehari 7 on. Ya, kalau lupa lagi, berikutnya lupa terus dilipat gandakan 7 on dari 2 sehari. Allah salam. 1 pot kalau bahasa paketnya 7 on. Yang kedua, Shaumul Qadha, Shaumul Kafarah. Shaumul Kafarah apa? Umpama nauzubillah min dzalik pernah menyerupakan istrinya dengan mertuanya, kon bohongnya kayak ibu bihar. Ini namanya bihar. Mungkin banyak bihar. Tidak boleh. Harus puasa. Tidak boleh menserupakan istri dengan mahramnya. Atau jima Ramadan, bersetubuh Ramadan dengan sengaja, itu harus mengganti itu wajib. Namanya puasa kafarah. Ada lagi yang wajib puasa haji dan umrah. Ya, orang yang pernah haji, penjaga lagi yang pernah haji, itu namanya haji tamattu. Haji tamattu itu kalau tidak biasa bayar dam, tidak nyembelih kambing, dam itu maknanya darah. Tapi kita orang karena biasa obat, dam dianggap uang, bukan darahnya kambing. Iraqatul dam, mengalirkan darah kambing sebagai apa namanya bagian dari ibadah haji tamattu. Nanti terakhir, sebab model haji itu 3, ada qiran, ada tamattu, ada ifrad. Yang kebanyakan di sini tamattu, namanya ada. Itu kalau tidak mau bayar dam, namanya tidak punya duit, muncul beli kambing, puasa. Di sana 4 hari, ya 6 hari di sini sudah apa lagi? Shaumul nadar, wajib puasa nadar. Saya kalau lulus anak saya puasa 3 hari wajib itu. Karena nadarnya yang mewajibkan, janji nama pangeran wajib. Apa lagi? Bersumpah tidak katakan.
Wallahi saya mau berhenti merokok. Gak berhenti, wah. Karena pangeran apa namanya? Sudah ada. Yang kedua ada puasa mentuh sunnah. Nah, puasa sunnah itu ada yang setiap minggu, ada yang setiap tahun, ada yang setiap tahun. Seperti puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Saudara kita yang di Mekah wukuf di Arafah. Kadang-kadang tidak sama ya. Orang yang wukuf tidak usah poso mana makruh. Pernah jamaah saya, aku berbingung-bingung. Kok tidak makan sampai poso? Tidak usah. Ada yang mengharapkan masak makruh banget. Sebab biar berzikir kepada Allah untuk di luar wukuf yang poso. Ada puasa sebelumnya Arafah. Saya panjangan ngamalkan senang poso dari tanggal 1 ke tanggal berapa? Bulan Dzulhijjah itu 1 sampai tanggal 9. Yang sangat sunnah Arafah sama dengan puasa setahun. Sebelumnya namanya Tarwiyah. Tarwiyah tanggal 8. Hari Nahar Kelasan haram puasa. 3 hari minggu haram puasa. Ayyamut Tasyrik. Kemudian puasa Asyura. Asyura itu tanggal 10 Muharram. Disunatkan juga Tasu'a tanggal 9 Muharram. Kalau perlu, kalau penjelasan poso 11-nya puasa. Sebab Kanjeng Nabi Daud yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Kalau saya diberi umur panjang akan saya puasa sehari sebelumnya dan sehari berikutnya. Oleh ulama diringkas untuk hampir semuanya tanggal 9, 10, 11. Allahu salam Muhammad. Puasa apa lagi? Puasa Muharram, puasa Sittah min Syawal setelah Ramadan, 6 hari bulan Syawal. Ingat, ini banyak salah paham kadang orang. Bulan Syawal itu setelah hari raya memang sunat mutaba'ah. Mutaba'ah itu berturut-turut. Sekarang hari Minggu, sekarang hari raya, besok Senin, berurutan itu sunnah. Tapi kesunahan puasa Syawal tetap masih umpama kena main-main ke rumah saudara, ajang sana, tak enaknya makan, boleh dipakai jalan satu hari berikutnya boleh. Sunnahnya masih tetap, tapi sing paling sunnah berturut-turut. Jadi ada 2 sunnah puasa Syawal 6 hari itu kapanpun ada jarak-jarak boleh, tapi yang paling sunnah adalah berturut-turut. Pahami? Ya. Kemudian asyurul puasa Asyurul silakan. Asyurul terus nanti Rajabnya puasa bulan Muharram, puasa 10 awal Dzulhijjah dan semacamnya. Ada puasa yang setiap minggu, Senin Kamis. Kenapa kok Senin Kamis? Sebab ketika Senin Kamis amal kita dilaporkan ke Pangeran. Ketika dia Nabi, kenapa ya Rasulullah Senin Kamis? Tidak ada. Saya bikin amal saya tidak puasa kata Rasulullah. Kemudian apa lagi? Ayyamul Bid. Hari terang bulan. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Sunnah poso. Pahalanya 1 hari sama dengan 10. Berarti puasa 3 hari puasa sebulan. Ada mungkin banyak yang belum tahu Ayyamus Sud. Ini yang jarang. Kalau Salafi Wahabi mau, padahal ada, walaupun hadisnya dhaif, bukan mau. Ayyamus Sud, hari ke-gelap 28, 29, 30 atau 27, 28. Terakhir itu adalah Ayyamus Sud. Aswad Sud hitam. Ayyamus Sud ada Ayyamul Bayd 3 terang bulan.
Ya Allah, sekarang saya mau bicara masalah Rajab. Fungsi Rajab. Kalau tidak keliru sekarang tanggal 19 ini Rajab. Kalau menurut hitungan Ru'yatul Hilal Nahdlatul Ulama sekarang tanggal 19. Sebab NU setiap bulan meruqyah. Lihat istimewa, lihat ke tempat-tempat maqaid, tempat melihat bulan. Ya, jadi kalau berdasarkan istiqamah 19 skema tinggal awakhir Rajab. Rajab ini kata-kata Ashhurul bulan yang dihormati oleh Allah. Tapi di Quran kan dijelaskan. Minha arba'atun, sebagian dari 12 ada bulan yang tempat yang dimuliakan. Apa? Dzulqa'dah, Shawwal, Rajab, kemudian bulan haji, kemudian bulan Muharram, yang mencil yang sendiri adalah bulan Rajab. Bulan Rajab baina Jumadil Akhir dan Sya'ban. Para jamaah yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rajab ini Masya Allah. Ini saya punya kitab khusus. Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca saja berapa. Allah. Namanya kitabnya Kanzun Najah was Surur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rajab syahrul fadil, bulan yang mulia. Wal ibadatu fihi laha ajrun kabir. Beribadah di waktu ini adalah sangat besar pahalanya. Khususan as-shaum fihi, terutama berpuasa. Maaf kalau ada terjadi dengan sering mendengar narasinya orang Salafi, Wahabi, maaf, sataran saja. Begitu enaknya, udah ada masalahnya, benar. Tolong ini kita lengkapi hadis-hadisnya. Cek gampang membentang-bentangkan orang. Saya sampai bilang, ada orang maaf. Saya kenal dosen. Saya sekarang nggak mau fokus. Kenapa? Katanya hadisnya ada goblok. Biasa puasa. Yang terkenal hadisnya. Kalau memang mau mengkaji, jangan satu sumber saja. Puasa Rajab ini tidak usah. Kalau tidak mau pakai dalil khusus Rajab, pakai dalil Al-Qur'an. 4 itu. Rajab termasuk di dalamnya. Itu penjelasan Rasulullah, hadis sahih. Salasul mutawaliyat, kata 3 bergandengan, 1 mutafarraqah Rajab masuk. Dan dalil untuk puasa huruf banyak. Antara lain ini, ma rawahu Muslim Nasai. Lihat sendiri, mungkin ada. Saya kadang-kadang tak terkejut. Di Sunan Abi Daud ada kitab hadis. Di Sunan Tirmidzi juga dua ulama hadis yang begini. Ada dari Mujibah Al-Bahili, ini tabi'in, generasi sahabat. An-Abi dari bapaknya. Bapaknya jadi datang. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang suwan dengan Nabi. Bapaknya mengatakan, "Ata'rifuni ya Rasulullah?" Apa panjenengan kenal dengan Muslim? Siapa kamu? Ana Mujib Al-Bahili, saya Mujib Al-Bahili. Yang kemarin, oh iya. Iya. Kenapa Anda kurus? Hazalta, Anda kurus? Saya kalau Pak siang tidak pernah tidak makan terus. Apa? Tidak pernah makan. Puasa terus. Adzab tanafsan. Kau nyiksa diri, ojo. Nabi mengatakan, "Sum syahrul salat wa yawman fi kulli syahr." Puasalah bulan Ramadan dan 1 hari setiap bulan. Inna quwwatun ya Rasulullah. Saya masih kuat katanya. Yaumain, 2 hari setiap bulan. Masih kuat kami kanjeng Nabi. 3 ayam, 3 hari setiap bulan. Si kuat pula. Akhirnya kanjeng Nabi tahu sum 'anil khurbi wa truk, sum minal khurbi wa tidak.
Sunan Abu Daud berapa jadi? Oh iya, saya perhatikan. Ada masih. Dari lain ada. Anu lah ya Allah, saya tidak ngerti kok. Cek gampangnya. Tidak ada. Mau bid'ah. Bid'ah kan alamatnya neraka. Likul bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat-sesat ada neraka. Mosok. Tanpa hadis puasa mutlak boleh kok. Allah nah, masyarakat ini kasihan, jangan lihatlah. Ya Allah, memang kata Rasulullah akhir zaman itu banyak ruwaibullah. Taqulu fihi ruwaibullah. Apa ruwaibullah? Ar-rajul tafih yatakallam an amril a'am. Orang goblok berbicara urusan umum. Saya terus terang kalau tidak berani, saya pakai kitab. Pakai kitab ini. Dan hadis ini, sedikit ini betul. Hadis ini kan sidik hadis sahih. Tunggu dulu. Hadis sahih itu kami sepakati ada sekian Bukhari. Ada yang diperbincangkan kesahihannya. Si fulan ulama ini sahih, si fulan dhaif. Tidak sama. Ada yang menghukum ini sudah ada dipikir hadis palsu. Ulama hadis semua, ulama hadis baik Imam Sayyidi, Imam Az-Zahabi, ulama hadis kabeh sepakat ittafaqu bahwa hadis dhaif itu bisa dipakai untuk motivasi beramal baik dan mengingatkan amal-amal yang maksiat. Maksudnya mengingatkan boleh. Yang tidak boleh hadis dhaif itu dijadikan dalil. Satu, untuk tauhid, untuk keimanan. Yang kedua, untuk hukum. Itu menentukan haram dan halal. Harus sahih. Ini haram bisa. Kafir mukmin bisa. Itu hadis sahih dan mutawatir. Paham? Semua ulama hadis sepakat hadis dhaif satu. Memang hadisnya puasa Rajab itu ada yang dhaif. Ya, antara lain ini yang dhaif. Tapi tidak mampu. Man shoma salata ayyamin mutawaliyah yaumul khamis wal jum'ah wasab. Sama dengan apa itu? Puasa berapa tahun? Siapa yang puasa di bulan ini? Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Jumat itu saya tidak boleh. Jumat khusus Jumat, makruh. Sabtu suatu jam 3 deh. Dan ini memang tapi tidak mau bisa digunakan. Ya Allah. Jadi mau tiga sedikit mau. Yang paling bagus apa namanya di bulan ini Rajab memperbanyak istighfar. Sehingga kata Syaikhul Qadir yang bukan hadis, kata Syaikhul Qadir Rajab syahrul istighfar, bulan unsurah. Ada nanti perlu saran-saran banyak istighfar. Kemudian Sya'ban syahrus shalah 'ala al-mukhtar, bulan bersolawat kepada Nabi Allah. Karena perintah salawat turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, itu turun bulan Sya'ban. Dikatakan syahri bulan kuing. Nah, kemudian Ramadan syahrul ummati, bulan umatku. Ai syahrul bulan Al-Quran, turunnya Al-Quran. Sehingga ulama berkesimpulan di bulan Rajab perbanyak baca istighfar, bukan yang lain tadi baca. Bulan Ramadan, bulan Sya'ban perbanyak salawat, bulan Ramadan perbanyak baca Al-Quran. Paham ya? Ada yang mengatakan juga ulama bulan Rajab itu zat bulan nanam biji-bijian. Bulan Sya'ban
sakhi, bulan menyiram di rumah tanamannya yang dibiarkan. Lanjutkan kosong, lanjutkan sholatnya, yang lainnya. Kemudian yang terakhir, syahrul hasad, bulan Ramadan, bulan memetik. Kita dapat lagi Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal. Jelaskan. Baik. Kenapa dikatakan huru? Satu, karena di bulan ini dilarang mengadakan pertempuran. Mengharapkan perang PBB antara kabinet. Itu jadi mulai zaman jahiliyah, bulan ini memang dihormat oleh Allah. Oke. Nah, dalam Al-Quran dikatakan pada tadrimu fihim, ojo kami zalim buat di bulan ini. Tapi kalau orang musyrik nyerang, lawan. Wa qatilul musyrikin itu wajadtum. Perang tidak apa-apa kalau nyerang duluan. Nah, ini harapannya sudah tidak berat dimaksud. Nah, sekarang kehormatannya bulan Al-Quran ini adalah ini wabakiyat kehormatan dan bersisa sampai sekarang kehormatannya, kemuliaannya fi tadhifil ajr, tidak berlipat gandanya pahala. Jadi yang namanya berbuat baik, beribadah dan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya melebihi yang normal. Tapi bulan-bulan yang lain. Tapi sebaliknya berbuat dosa di bulan ini sama. Ini pengertian dulu. Pengertian haram adalah berbuat baik di bulan ini, beribadah apapun itu dilipat gandakan. Tapi sebaliknya berbuat jelek, bermaksud berbuat itu pengertian dulu. Oleh karena itu, bulan ini ojo maksiat, bulan ini memperbanyak istighfar. Nanti istighfarnya baru-baru ada itu. Ada juga, maaf saya jelaskan. Ada sementara kiai anjurkan sholat rawatib. Sholat itu tidak ada dasarnya. Maaf, itu dikerjakan oleh orang tasawuf di zaman abad keberapa di Irak dan tidak berdasar. Kalau ini bid'ah, kebetulan ojo gawe sholat. Nih ada di belakang. Kalau ada, maaf, di daerah kami di daerah Penanggalan dan Patok dulu sempat hidup. Ada kiai sepuh punya jamaah muslimat banyak mengamalkan sholat rawatib. Raib 12 rakaat ini awal Rajab. Ada kiai ustaz atau alim pengajian langsung diserang. Rapi itu hidup. Saya datang diminta oleh masyarakat bagus. Ini kacau-kacau saya datang. Saya bilang sama ustaz itu, ustaz, benar sampai sampaikan, tapi caranya salah. Jangan sholatnya sampai dihardik, niatnya saja. Ini ada di sini. Sholat rawatib itu yang tidak boleh. Isnata asyrata ini bid'ah. 12 rakaat tusalli bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya malam pertama Jumat Rajab, bid'atul madhmumah. Bid'ah. Wala taf'alha, jangan lakukan. Jangan lakukan itu. Tidak ada dasarnya. Bal sholli badlaha, sholat dengan gantinya aja. Apa? Sholatul awwabin. Tidak usah, kalau kita usah sholat awwabin. Ini makin lebih belas tak apa. Antara maghrib dan ini ada dalilnya. Atau tasbih atau surat mutlak, furada sendiri-sendiri, tidak jamaah. Saya begitu. Ulama saya memerlukan dua satu. Orang sana minta waris negeri hidup. Sampai mau di demo ustaz yang benar yang nyerang. Sama mau oleh ya masyarakat awam ya. Karena kiai sepuh yang sudah lama. Kiai sepuh itu kita bisa. Ini bukan dalil. Bunyi kita betul-betul
Walaupun dari kakek saya bilang, bukan sholatnya terus baca bagus. Tapi jangan lihat itu. Usolli sunat ar-raib jangan itu. Usolli sunat at-tawabin apa? Urusan nikah ini sudah damai. Satunya. Nah, makanya kata ahli pendidikan, at-thariq wa ahmad madzhab. Cara itu kadang lebih baik. Materinya bagus tapi caranya tidak baik. Sama dengan lagunya isinya tidak baik, tapi tidak enak ini. Terpengaruh orang. Sampai itu, Masya Allah, ini duduk pakai rambut. Duduknya saya akhirnya ya, alhamdulillah sampai tidak mau khutbah pakai cap ini. Ya Allah. Yang cara, ya bab sholat ini, sholat Rajab namanya sholat itu kota Denmark. Ini kenapa? Karena itu di kitab-kitab yang tidak berdasar. Gantilah dengan sholat yang lain, sholat tawabin. Namanya sholat rawatib masih ada. Saya benar-benar menyampaikan kemarin di Subhan ada kayak Ustaz, usul ini yang coba kita. Nah, ini. Baik, memang harus berdasar, harus pakai ilmu, tidak bisa harus pakai ilmu. Bukan, sholat bagus, iya sholat bagus, tapi salah. Sama dengan ceritanya ada jamaah pulau waktu haji. Setelah tahallul itu udah mau lepas. Jadi tahallul awal dan sudah tersebar. Ini pakaian ihram. Itu pakai sampai saya tertegur coba itu saudara jamaah yang itu tertegur. Enggak usah pakai. Mau terakhir. Saya mau tirakan. Mau gini terus. Saya kata mau tirakan terus sampai iya kan buat sendiri. Tidak ada dasarnya ini yang namanya bid'ah. Oh gitu. Ya kan namanya itu. Dikira bertahan. Kalau itu bagus. Kuat sebenarnya katanya. Saya tegur kan. Lewat coba 2 hari. Ini aminan aku enggak. Sekarang ini sudah ada. Masyarakat mau neraka saya mau dirangkat saya kata tidak akan bukan begini, tidak akan sebagai menyuruh baca Quran, tajwid atau apa. Tidak ada dasar begini, harus lepas sambian. Itu tidak sebuah lewat bohong. Sama dengan puasa dan berbuka yuk. Puasa dan berbuka dong dengan wiswal. Makanya menyegarkan buka sunnah. Kalau kanjeng Nabi dapat bilang saya buat aku lebih dari kamu dapat bagi sholat aku kesikitnya saya kata Allah SWT. Itulah jadi nanti monggo Rajab yang tinggal sedikit belum tentu umur kita sampai Rajab akan datang, manfaatkan sebaik-baiknya. Yang jelas kuatkan yang sunnah-sunnah mungkin kuatkan yang sholat jamaah, sholat sunnah rawatib yang sebelum memulai bagian itu sholat duhanya, terutama yang mulai itu ada bandingnya Pak. Yang mulai tahajud itu sampai masuk di Quran dikatakan sayyidun nawafil, tuannya sholat sunnah. Nah, di Quran wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak yang lain. Dan pasti semalam itu ada waktu 1 jam dan itu pasti mandi. Tak tahu dirahasiakan atau kapan dibandingkan mulai seperti malam, insya Allah. Makanya agak susah langsung pangeran bercoba dengan orang soleh. Ya Allah, dalam sebuah yang dikatakan bagaimana itu? Jangan bantu kepada manusia itu kalau dikendui marah. Tapi Allah kalau tadi kita maka usaha-usaha terakhir ini ada istighfar Rajab. Nah ini lagi-lagi orang ngomong doa ada berdasar ada, tapi itu walaupun ini umpama bukan dari ulama namanya istighfar.
astagfirullahaladzim. Kan betul ya? Astagfirullahaladzim, tidak usah yang lain, bid'ah. Ya Allah. Saya jawab. Yang kita baca astagfirullahaladzim wa li walidayya wa li ashabil wuqul wajib. Setelah salat, poin-poin yang diistighfar itu diperintah oleh Nabi. Istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun saudaramu. Saudara kita, ashabil wuqul. Ada banyak. Jadi poin-poin di wali ada ini ada. Walaupun lafaznya bukan dari Nabi. Dari siapa? Sahabat. Sahabat berapa orang? Sama dengan salawat. Salawat nggak boleh bapak ini. Salat hari yang berpawan. Ya Allah. Yang dibaca kita tahlilan. Yang dibaca tahlilan itu Imam Asy-Syafi'i. Yang penting salawat ada mohon rahmat dan saat itu. Jadi sahabat juga Ibnu Abbas bikin salawat, tidak ditegur oleh Nabi. Berarti takrir peristiwa yang didiamkan itu boleh. Ditiru oleh yang lain. Begini ahli nanti jangan. Wah, ini dari Nabi Allah ya ini. Saya direpotkan teman-teman, Pak, direpotkan itu ada teman nanya, Bang, saya bergerak di bidang aswada. Aswada sudah berjamaah. Saya punya kumpulan dia, kalau di masjid-masjid, di sini mana tempatnya dulu. Itu menguatkan umat Islam tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Dapat ada yang boya, yang awam boya, berubah. Sampai maaf kadang-kadang Allah, wah keren. Berubahnya langsung jadi keren. Contoh, peristiwa di terdepan. Masuk salah, maaf. Tetangga, tak usah beliau sholat Jumat, tak ada dia. Sholat beliau Jumat tak ada. Sampai gempa, alhamdulillah, benar. Ya Allah, saya datang masjidnya saya nerangkan. Iyas ini, bu, iyas. Ini tadinya iyas. Jadi kalau zuhur ada beliau, bukan Jumat ada. Ini iyas. Banyak dihukum itu. Kalau iyas kamu nggak mau, buat beberapa hukum kami hancurkan. Kami nggak mau saya. Macam dia kata tangga, lacur kalau dia itu begini. Dan diperkenankan sholat qobliyah tidak ada dasarnya. Qobliyah itu biasa qobliyah zuhur. Ya, dampaknya jadi agak ekstrim. Karena memahami satu orang tidak mau mendengar ada yang lain. Oke, Bapak. Kenapa saya begini? Sebab proyek ini kemarin saya berhadapan di Baitul Raja. Ada tanya Dewan Ketat, apa benar? Siapa sih ketuanya? Siapa sih ketuanya? Ada yang titipan. Coba di sini, suruh sini orang yang tanya itu. Jangan lempar batu sembilan. Saya jelaskan di Masjid Baitul Raja. Ya sudah belajarin. Baik. Monggo saran-saran ini jawab. Man istaghfarallahu fi Rajab. Bil ghadab, barang siapa yang beristighfar di bulan Rajab pagi wal asyi dan sore, yarfa'u yadayhi, mengangkat dua tangan, wa yaqul, dan berucap Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Ini 70 marrah, 70 kali. Lam tamsanna lahu illa, maka neraka tidak akan menyentuh kulitnya orang itu. Bersama-sama itu 70 kali langsung diamalkan. Mudah-mudahan apa? Al-Fatihah. Ya Allah, saya memberikan hormat, saya ingat-ingat anak-anak pulau saya buat di Madinah. Selamat jadi. Apa dulu anak saya berkata? Al-Fatihah. Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli warhamni. Artinya Allahumma ighfirli, ampunilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, berilah taubat kami ya Allah.
اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم 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 اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي 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 وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني 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 وتب علي اللهم اغفر لي وتب علي. Fatihah kepada keluarga kita yang meninggal, siapa keluarga suami istri. Untuk bulan Rajab, mudah-mudahan dapat maghfirahnya bulan Rajab. Ya Allah, yang dapat selesai punya anak boleh dapat Madinah. Mudah-mudahan dari bagi mudah-mudahan keluarga kita selamat. Ya ampuni tempatkan di tempat yang mulia. Al-Fatihah. اللهم